Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait bilangan pecahan gitu. Atau lebih jelasnya adalah operasi bilangan pecahan. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian pasti tahu lah ya yang namanya kue ulang tahun. Iya, pada gambar di samping ini adalah 2/3 bagian dari kue ulang tahun. Nah, bagian ini nih, kalau seandainya kita bagi-bagi lagi ke teman kita, kira-kira hasil kuenya tuh berapa sih? Menarik juga sih buat dibahas. Jadi gini ceritanya, kita harus paham dulu konsep yang namanya operasi bilangan pecahan. Pada video kali ini, kita akan bagi menjadi dua topik, yaitu perkalian dan pembagian, dan topik yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dari yang namanya perkalian dan pembagian dulu aja kali ya. Sebenarnya konsep dari perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan ini itu tuh sama banget konsepnya kayak perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Cuman yang bikin beda adalah cara mengoperasikannya. Tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita bahas dari operasi perkalian. Gimana tuh cara mengoperasikan perkalian pada bilangan pecahan? Caranya adalah pertama, kalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Simple nih. Contohnya tuh kayak gini. Semisal ya, kita punya nilai yaitu 2/3 dikalikan dengan 5/7. Dari cara di atas berarti kan 2 dikali 5 sama dengan 10 nih. Dan penyebut dikali penyebut yaitu 3 dikali 7 sama dengan berapa? Yaitu 21. Alhasil diperoleh 2/3 dikali 5/7 sama dengan 10/21. Gampang kan cara mengoperasikan perkalian? Kemudian berikutnya adalah operasi pembagian. Nah, pada proses operasi pembagian caranya tuh lumayan rumit nih. Yang pertama adalah pecahan pembagi itu harus dibalik. Dan yang kedua adalah lakukan operasi perkalian. Daripada bingung, langsung aja ya kita masuk ke contoh soalnya nih. Semisal kita punya nilai 2/3 dibagi dengan 4/9. Nah, 4/9 ini merupakan pecahan pembagi ya yang perlu kita balik nih. Maka diperoleh yaitu 2/3 tanda baginya berubah menjadi kali. Dikali dengan 9/4. Maka diperoleh yaitu 18/12 nih. Ini merupakan hasil dari 2/3 dibagi dengan 4/9 sama dengan 18/12. Itu merupakan operasi perkalian dan pembagian. Berikutnya, kita akan ngebahas yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan nih. Pada operasi ini ada dua metode penting untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Cara yang pertama adalah gini. Pertama, kita perlu samakan dulu nih penyebutnya. Kita bisa menggunakan yang namanya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengoperasikan pembilangnya setelah kita tahu berapa sih nilai KPK penyebutnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh nih. Contoh penjumlahan dulu ya. Yaitu ada 1/3 ditambah dengan 5/2. Nah, kira-kira berapa sih hasilnya? Oke, buat tahu jawabannya kita mulai dari cara pertama dulu aja deh. Yang pertama adalah samakan penyebutnya. Di sini nilai penyebutnya kan ada 3 dan 2. Kira-kira dari dua bilangan ini nilai KPK-nya berapa sih? Buat tahu nilai KPK-nya, kita bisa menggunakan pohon faktor atau juga kita bisa modelkan secara sederhana, yaitu kayak gini nih. Kita dapat menggunakan bilangan kelipatannya. Pada angka 3, 3 dikali 1 berapa? Bernilai 3. 2 dikali 1 bernilai 2. 3 dikali 2 bernilai 6. 2 dikali 2 bernilai 4. Dan 3 dikali 3 bernilai 9. 2 dikali 3 bernilai 6 nih. Di sini ada kelipatan angka yang sama nih antara 3 dan 2 yaitu berapa? 6 ya. 6 pada area atas itu merupakan hasil perkalian 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Sedangkan angka 6 di bawah ini merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Artinya di sini untuk 1/3 karena penyebutnya bernilai 3 kita perlu kalikan dengan 2. Berarti 1/3 dikalikan dengan 2/2.
ditambah dengan 5/2 dikalikan dengan berapa nih? Yaitu 3/3 ya, untuk memperoleh nilai penyebutnya itu sama. Berarti kan diperoleh yaitu 2 dikali 1 bernilai 2 dibagi dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ditambah dengan 15 dibagi dengan 6 nih. Setelah penyebutnya sama, maka kita langsung operasikan di pembilangnya, yaitu 2 ditambah dengan 15 adalah 17. Berarti nilai dari 1/3 tambah 5/2 adalah 17/6. Kemudian kalau contoh pengurangannya, ya kurang lebih mekanisme sama sih sebenarnya. Semisal ada 5/2 dikurangi dengan 1/3. Pertama adalah kita cari dulu KPK-nya. Kita udah tahu nih bahwa untuk penyebut 2 dan 3 KPK-nya adalah 6. Nah, maka 5/2 dikali 3/3 dikurangi dengan 1/3 dikalikan dengan 2/2 sama dengan 15 dibagi dengan 6 dikurangi 2/6. Karena penyebutnya sama, kita langsung operasikan pembilangnya. 15 dikurangi 2 adalah 13. Berarti 5/2 dikurangi dengan 1/3 nilainya setara dengan 13/6. Kemudian cara yang kedua nih, cara kedua ini lumayan simpel sih sebenarnya. Yang pertama adalah kita bisa lakukan kali silang. Kemudian yang kedua langsung lakukan kali antara penyebutnya. Contohnya tuh kayak gini ya. Misal nih ada A per B plus minus C per D. Maka kita kalikan silang nih antara A dengan D ditambah dikurangi B dikalikan dengan C dibagi dengan B dikalikan dengan D. Untuk lebih jelasnya contohnya tuh gini, terkait penjumlahan dulu deh. Ada 5/2 ditambah dengan 1/3. Kita kalikan silang, 3 dikali 5 tambah dengan 2 dikali 1 dibagi dengan 2 dikali 3. Nah, diperoleh 15 ditambah 2 atau sama dengan 17/6. Hasil ini sama ya seperti sebelumnya bahwa 5/2 tambah 1/3 adalah 17/6. Kemudian untuk contoh pengurangan yaitu kayak gini nih. 5/2 dikurangi dengan 1/3. Ya kalikan silang lagi nih. 5 dikali 3 dikurangi 2 dikali 1 dibagi dengan 2 dikali 3. 15 dikurangi 2 dibagi dengan 6 diperoleh yaitu 13/6. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian nih. Nah, terkait bulu tadi tergantung konteksnya. Kalau seandainya 2/3 bagian bulu tersebut dibagi dengan sekian orang, maka prosesnya adalah operasi pembagian ya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!